Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11e. Akan tetapi ketika Ki Subali berkunjung bersama putrinya, dia merasa ragu dan tegang juga. Tentu kakek sakti itu akan menganggap dia bergurau. Menggelikan memang kalau minta kakek tua Renta Sakti Mandraguna itu mengambil Sulastri yang baru berusia 10 tahun, anak perempuan lagi, menjadi muridnya untuk mempelajari aji kesaktian. Ki Ageng Pasisiran yang masih tampak tegap dan kuat itu menyambutnya dengan ramah. Wah, kebetulan Andika datang berkunjung, Ki Subali. Sudah lama tidak jumpa. Ini putrimu. Manis dan mungil. Ki Ageng Pasisiran menyentuh pundak Sulastri. Akan tetapi begitu dia menyentuh pundak anak itu, dia memandang heran dan penuh perhatian, lalu kedua tangannya kini meraba-raba kedua pundak dan punggung, menelusuri tulang punggung dengan jari tangannya. Ada apakah, Paman? Tanya Ki Subali heran melihat kakek itu meraba-raba pundak dan punggung anaknya. Ki Ageng Pasisiran seolah baru sadar. Dia melepaskan rabaannya dan berkata ramah. Ah, tidak apa-apa. Mari, silakan duduk. Engkau juga duduklah, anak manis. Siapa namamu? Nama saya Sulastri, Eyang. Kata anak itu dengan tabah. Setelah mereka bertiga duduk, Ki Subali memberanikan diri berkata. Paman, sebetulnya kedatangan saya sekali ini mengajak anak saya Sulastri bukan sekedar ingin bercakap-cakap seperti biasa, melainkan ada urusan yang hendak saya sampaikan kepada Paman. Ki Ageng Pasisiran tersenyum sabar. Iya. Urusan apakah itu, Ki Subali? Katakanlah. Ki Subali merasa agak rikuh dan tegang karena menganggap bahwa permintaannya tidak pantas. Begini, Paman. Kedatangan saya ini, kami ini. Yaitu anak saya Sulastri ini. Maksud saya ingin sekali. Ah, bagaimana saya harus mengatakan? Tiba-tiba Sulastri yang berkata lantang. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritaSilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Eyang, saya ingin belajar aji kanuragan kepada Eyang, saya ingin menjadi murid Eyang. Ki Subali terkejut dan cepat berkata dengan sikap hormat kepada kakek itu. Ah, mohon maaf sebanyaknya atas kelancangan kami, Paman. Kami telah mengajukan permintaan yang bukan-bukan dan tidak pantas. Akan tetapi betapa heran dan girang hati Ki Subali ketika Ki Ageng Pasisiran tertawa dan berkata. Hehehe, bagus sekali, bagus sekali. Inilah kesempatan baik bagiku, dalam tahun-tahun terakhir hidupku dapat mewariskan ilmu-ilmuku kepada seorang murid yang bertulang baik dan berbakat. Sulastri, aku suka menerimamu sebagai muridku. Sulastri memang anak yang luar biasa. Dalam usia 10 tahun itu, ia sudah pandai membawa diri dan begitu mendengar dirinya diterima menjadi murid Ki Ageng Pasisiran, langsung ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah di depan kaki Ki Ageng Pasisiran. Terima kasih banyak bahwa Yang Guru sudi menerima saya menjadi murid. Melihat ulah putrinya, Ki Subali juga cepat menghaturkan terima kasih. Demikianlah, mulai hari itu, Sulastri menjadi murid Ki Ageng Pasisiran. Setiap hari ia datang ke rumah kakek itu dan mulai menerima gemblengan langsung dari Ki Ageng Pasisiran. Ia ternyata amat berbakat dan juga tekun sekali sehingga kakek tua Renta itu semakin bersemangat mengajarkan semua ilmu yang dikuasainya kepada murid itu. Akan tetapi Ki Subali juga tidak melalaikan pendidikan sastra dan seni kepada putri tunggalnya itu karena dia maklum bahwa pelajaran ilmu kanuragan yang tidak dibarengi dengan ilmu pendidikan kerohanian akan dapat membawa anaknya menyeleweng dan hanya akan mengandalkan kekerasan saja. Hal ini amatlah berbahaya. Karena itu, dengan bertukar pendapat bersama Ki Ageng Pasisiran, dia menanamkan jiwa satria kepada anaknya itu agar semua aji kanuragan yang dipelajarinya itu akan dapat dipergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan seperti watak seorang pendekar atau satria. Demikianlah, bertahun-tahun Sulastri mempelajari ilmu kanuragan dari Ki Ageng Pasisiran sampai berusia 18 tahun. Selama 8 tahun itu ia mempelajari semua aji yang dikuasai Ki Ageng Pasisiran sehingga ia menjadi seorang dara perkasa yang memiliki kedikdayaan. Ia menjadi seorang dara yang sakti mandraguna, akan tetapi biarpun ia berwatak keras dan lincah jenaka seperti pembawaannya sejak ia kecil, namun pelajaran budi pekerti,
kesusilaan dan kerohanian yang ia terima dari ayahnya merupakan pengekang sehingga ia tidak sampai menjadi seorang yang suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan aji kesaktiannya. Setelah berusia 18 tahun dan sudah menyerap sebagian besar ilmu dari Ki Ageng Pasisiran, pada suatu hari ia bertemu dengan dua orang laki-laki yang oleh gurunya diperkenalkan sebagai seorang puteranya dan seorang muridnya. Ketika pagi itu Sulastri seperti biasa datang berkunjung, dua orang laki-laki itu sudah berada di situ. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun dan seorang lagi yang berusia kurang lebih 50 tahun. Tentu saja Sulastri menjadi terheran-heran, juga dua orang laki-laki itu memandang kepadanya dengan kagum. Lalu muncullah Ki Ageng Pasisiran yang kini telah berusia 80 tahun lebih. Dia tersenyum melihat kedatangan Sulastri. "Ah, engkau, Lastri. Kebetulan sekali. Kenalkanlah, ini adalah putraku, Sudrajat. Kini dia tinggal di Banten bersama keluarganya dan kebetulan dia datang berkunjung." Kakek itu menunjuk kepada laki-laki yang berusia 50 tahun yang bertubuh sedang dan bersikap tenang dan lembut. "Ajat, inilah Sulastri, muridku seperti yang telah kuceritakan kepadamu semalam." Karena laki-laki itu diakui sebagai putra eyang gurunya, Sulastri membungkuk dengan hormat dan berkata ramah. "Paman Sudrajat, kapankah paman datang dan apakah paman sekeluarga baik-baik saja?" Laki-laki itu adalah Sudrajat yang sebenarnya adalah anak tiri Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit karena sebenarnya Sudrajat ini adalah putra kandung Ki atau Resi Tejo Budi, guru Lindu Aji. Melihat sikap dan mendengar tegur sapa Sulastri yang demikian ramah, dia memandang kagum. Jarang ada gadis yang demikian lincah, ramah dan sama sekali tidak tampak malu-malu seperti para gadis lain. Juga dia merasa heran bagaimana ayahnya yang sudah begitu tua mengambil murid Dara yang begini muda, apalagi kalau diingat bahwa Dara ini menjadi murid ayahnya sejak berusia 10 tahun. "Sulastri, aku merasa girang sekali dapat bertemu dengan Andika yang menjadi murid ayahku. Menurut cerita ayah, Andika seorang murid yang baik dan patuh. Aku ikut berterima kasih kepadamu, Lastri, karena setidaknya Andika telah membangkitkan semangat ayahku yang sudah tua untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepadamu." "Terima kasih, Paman Sudrajat. Ternyata Paman baik dan ramah sekali dan hal ini tidak mengherankan hati saya. Sebagai putra yang guru, tentu saja Paman bijaksana dan baik hati." "Aha, menurut ayah Andika baru berusia 18 tahun akan tetapi kulihat Andika telah berpikiran dewasa dan pandai membawa diri. Aku bangga mempunyai seorang keponakan yang menurut tingkat juga adik seperguruan seperti Andika, Sulastri," kata Sudrajat sambil tersenyum. "Ayah, cucu ayah Jatmika sudah berusia 20 tahun. Alangkah cocoknya kalau Jatmika dijodohkan dengan Sulastri. Akan bahagia hati saya mempunyai seorang mantu seperti Sulastri." Pada saat itu, laki-laki kedua yang usianya sekitar 30 tahun, berwajah tampan dan gagah, tubuhnya tinggi tegap, berkumis pendek, tiba-tiba berkata, suaranya nyaring. "Eyang Guru, apakah saya tidak akan diperkenalkan dengan adik seperguruan saya, Nimas Sulastri ini?" "Hehe, sampai lupa aku," kata kakek tua renta itu. "Lastri, ini adalah kakak seperguruanmu, namanya Hasanuddin dan panggilannya adalah Udin." Sulastri memandang kepada pria itu. Wajah seorang pria dewasa yang sudah matang. Wajah yang ganteng dan menarik. Akan tetapi melihat sinar mata yang tajam itu menggerayangi tubuhnya Sulastri mengerutkan alisnya dan rasa tidak suka memenuhi hatinya. Maka, biarpun ia telah diperkenalkan oleh gurunya kepada laki-laki yang menjadi kakak seperguruannya itu, ia diam saja, tidak seperti ketika diperkenalkan kepada Sudrajat yang langsung disapanya dengan ramah. Ia hanya memandang saja dengan alis berkerut dan sinar mata penuh selidik, seolah hendak mengetahui laki-laki macam apa yang berada di depannya itu. Melihat gadis itu diam saja. Pemuda itu tersenyum. Dia menganggap gadis jelita itu tentu malu kepadanya, tidak seperti kepada Sudrajat yang sudah tua tentu tidak merasa rikuh lagi. Maka dia pun berkata dengan sikap manis. Nimas Sulastri, harap jangan malu-malu kepadaku. Aku adalah kakak perguruanmu sendiri. Kakang Mas Hasanuddin." Jangan panggil Hasanuddin. Orang-orang yang dekat denganku menyebut aku Udin. Lebih akrab. Akan tetapi aku menyebutmu Kakang Mas Hasanuddin," kata Sulastri dengan suara datar. "Aku tidak malu hanya masih asing karena aku tidak mengira mempunyai seorang kakak seperguruan. Eyang Guru tidak pernah bercerita tentang engkau."
Memang sudah lama aku tidak menghadap Eyang Guru, sudah lebih dari 8 tahun. Aku selalu sibuk dengan urusan pekerjaanku. Aku tinggal di Galuh. Tentu dengan keluargamu, bukan? Sulastri memotong. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru. Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11F. Adik Sulastri, aku belum berkeluarga, belum beristri kalau itu yang kau maksudkan. Aku masih perjaka tulen, hahaha. Dan aku pun tidak mempunyai seorang pun keluarga, kecuali Paman Sudrajat dan Eyang Guru ini. Dia berhenti sebentar lalu cepat-cepat disambungnya. Tentu saja sekarang ada engkau yang boleh kuanggap sebagai keluargaku terdekat, haha. Sambil berkata demikian, sepasang mata itu memandang tajam dan penuh arti, berkedip beberapa kali. Panas rasa perut gadis itu. Ia melihat kedipan mata yang jelas mengandung maksud tidak sopan itu, akan tetapi karena di situ terdapat Eyang Gurunya dan juga Ki Sudrajat, ia menahan kemarahannya dan untuk menutupi perasaan marahnya, ia bertanya sambil lalu. Ayah ibumu? Ibuku meninggal ketika aku masih kecil dan ayahku. Dia juga sudah mati. Aku sebatang kara, akan tetapi sekarang. Ada engkau di sini, Lastri. Kemudian tiba-tiba Hasanuddin memandang Ki Ageng Pasisiran dan berkata, Eyang Guru, bagaimana kalau saya dan Sulastri menjadi suami istri? Tentu Eyang Guru akan menyetujuinya, bukan? Sulastri terkejut dan marah sekali, matanya terbelalak dan mukanya berubah merah. Kalau tadi Ki Sudrajat mengusulkan perjodohan, hal itu dilakukan untuk putranya, akan tetapi Hasanuddin ini mengusulkan perjodohan untuk diri sendiri. Betapa beraninya! Ia merasa diremehkan sekali. Akan tetapi kemarahannya agak reda ketika melihat gurunya mengur laki-laki itu. Udin, jangan lancang engkau. Urusan perjodohan tidak bisa diputuskan begitu saja. Sulastri masih mempunyai ayah ibu, tanpa perkenan ayah ibunya, dan tanpa persetujuan ia sendiri, bagaimana mungkin perjodohan dapat dilakukan? Eyang, bukankah sejak lama Eyang selalu mendesak saya untuk menikah? Selama ini saya belum menemukan seorang gadis yang cocok dan tepat untuk menjadi istri saya dan sekarang tiba-tiba saja saya bertemu dengan Nimas Sulastri ini. Ia cocok sekali untuk menjadi istri saya, Eyang. Mohon Eyang suka mengatur agar saya dapat berjodoh dengan Nimas Sulastri ini, Eyang. Tiba-tiba Sulastri tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Aku tidak sudi. Aku belum ingin menikah. Yang Guru, maafkan saya akan pulang. Setelah berkata demikian, Sulastri melompat dan berlari keluar, terus meninggalkan rumah gurunya. Setelah gadis itu berlari pergi, Ki Ageng Pasisiran menghela napas panjang. Dia merasa dirinya telah tua dan lemah sehingga wibawanya berkurang banyak dan dia melihat betapa murid-muridnya berani bersikap kurang mengacuhkannya. Udin, kulihat engkau masih belum juga dapat mengendalikan keinginan perasaanmu. Setelah bertahun-tahun berpisah dariku, kulihat engkau masih tidak memiliki ketenangan dan kesabaran. Tidak semestinya engkau bersikap seperti tadi. Tegur Ki Ageng Pasisiran. Ayah berkata benar, Udin. Sikapmu tadi tidak benar, engkau telah menyinggung perasaan Sulastri. Sudrajat juga menegur. Lanjut ke jilid 13. Alap-alap Laut Kidul, seri ke-03 Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 13. Hasanuddin memandang kedua orang itu dengan alis berkerut. Paman Sudrajat, Paman sendiri tadi mengusulkan pernikahan antara Sulastri dan putra Paman. Akan tetapi Jatmika itu masih belum dewasa benar, masih hijau dan belum waktunya menikah. Dan bukankah sepantasnya kalau Paman gurunya menikah lebih dulu sebelum dia? Kemudian Hasanuddin berkata kepada gurunya. Eyang, sejak dahulu saya menganggap Eyang sebagai pengganti orang tua saya. Oleh karena itu, saya mohon agar melamarkan Nimas Sulastri untuk menjadi jodoh saya kepada orang tuanya. Sabar. Sabar Udin, jangan tergesa-gesa. Kata kakek tua renta itu. Kalau Eyang tidak mau, berarti Eyang sesungguhnya tidak sayang kepada saya. Biarlah saya akan melamar sendiri kalau begitu. Kata Hasanuddin dengan suara tegas. Udin. Jangan berdikap kasar begitu. Urusan perjodohan ini harus kita rundingkan dulu baik-baik.
Kalau memang sudah bulat kehendakmu, tentu ayah akan suka melamarkan Sulastri untukmu. Kata Ki Sudrajat menyabarkan hati pemuda itu karena dia tidak ingin terjadi ketegangan dalam hati ayahnya yang sudah tua sekali itu. Mereka lalu duduk dan membicarakan keinginan Hasanuddin untuk minta tolong Ki Ageng Pasisiran melamar Sulastri. Sementara itu Sulastri berlari pulang. Mukanya masih merah dan hatinya masih panas ketika ia tiba di rumah orang tuanya. Ki Subali merasa heran melihat putrinya begitu cepat pulang. Biasanya, kalau berkunjung ke rumah gurunya, gadis itu sedikitnya setengah hari baru pulang. Kenapa engkau sudah pulang, Lastri? Begitu cepat? Kata ayahnya. Ibunya memandang heran melihat wajah putrinya kemerahan dan matanya mencorong. Lastri, ada apakah? Engkau kelihatan tidak senang. Tanya ibunya. Gadis itu menjatuhkan dirinya di atas bangku di depan ayah ibunya. Mulutnya yang berbentuk indah itu cemberut, akan tetapi malah tampak manis dan menggemaskan. Aku bertemu dengan 2 orang murid Eyang Guru. Katanya dengan nada jengkel. Ki Ageng Pasisiran masih mempunyai 2 orang murid lain? Siapa mereka? Tanya Ki Subali. Loh, bertemu dengan 2 orang saudara seperguruan mengapa menjadi tidak senang dan marah-marah? Tegur ibunya heran. Mereka itu adalah Ki Sudrajat yang ternyata malah putra Eyang Guru sendiri, berusia kurang lebih 50 tahun dan yang kedua bernama Hasanuddin, berusia kurang lebih 30 tahun. Bagaimana tidak akan menyebalkan hatiku? Ki Sudrajat itu ingin mengambil aku sebagai mantunya, dan Hasanuddin itu ingin mengambil aku sebagai istrinya. Memangnya aku ini apa? Diambil mantu dan istri begitu saja? Menyebalkan. Sulastri masih cemberut. Suami istri itu saling pandang dan mau tidak mau mereka berdua tersenyum lebar, menahan tawa yang hendak terlepas dari mulut mereka. Akan tetapi, Lastri, kenapa marah-marah? Itu berarti bahwa mereka suka sekali kepadamu. Kata Ki Subali menahan tawa. Ya, Lastri. Mereka itu ingin mengambil mantu atau memberistri engkau, berarti mereka kagum dan suka kepadamu. Kata pula ibunya, bangga betapa putrinya begitu dikagumi banyak orang. Ayah dan ibu ini. Aku tetap saja tidak suka dan tidak sudi dianggap barang mainan indah yang boleh diambil begitu saja. Ayah, aku mau melaksanakan keinginanku yang sudah bertahun-tahun kutunda, ingin pergi mengunjungi Paman Sumali di Loano. Ayah ibunya terkejut. Akan tetapi Loano itu jauh sekali, Lastri. Kata ibunya. Dan keadaan sekarang ini tidak aman. Sedang ada bahaya perang. Pasukan Mataram kabarnya akan menyerang lagi ke Jayakarta. Tentu terjadi pergolakan di daerah-daerah. Melakukan perjalanan dalam keadaan begini amat berbahaya. Kata pula Ki Subali. Aku tidak takut, ayah. Aku sudah cukup kuat untuk menjaga dan membela diri. Hatiku sedang kesal dan aku merasa sebal kepada mereka. Kalau mereka benar-benar berani datang untuk melamarku, ayah harus menolaknya. Aku hendak pergi ke Loano, mengunjungi Paman Sumali. Bagaimana ini, Lastri? Kalau Ki Ageng Pasisiran sendiri datang meminangmu, bagaimana aku berani menolaknya? Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru.